Hai anak-anak kelas 4. Di sini Bu Intan akan memberikan pembahasan mengenai beberapa hal yang telah kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Yang pertama tadi ada teks yang berjudul Pawai Budaya. Nah, paragraf 1 itu ditandai dengan ini anak-anak, adanya kata yang menjorok. Ini disebut dengan sebuah paragraf ya. Jadi ciri sebuah paragraf itu adanya alinea, yaitu ada kalimat yang lebih menjorok ke sebelah kanan. Kemudian tadi ada kalian harus mendiskusikan apa saja yang dibicarakan pada paragraf pertama. Nah, di sini berarti paragraf pertama tuh isinya apa saja ya? Yang pertama yaitu apa? Pawai budaya itu sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Ingat dalam penulisannya, karena pawai budaya dan Kampung Babakan ini letak suatu tempat, sedangkan ini ada suatu peristiwa atau acara, ditulis dengan huruf kapital. Jadi anak-anak harus memperhatikan penulisan huruf kapitalnya. Jadi isinya yang pertama tentang apa? Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Tinggal ditulis ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, seperti itu ya, bagi warga Kampung Babakan. K-nya besar ya, karena suatu tempat. Babakan ini nama kampung, dan ingat harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, isi paragraf selain itu apa? Nah, ini kan menceritakan pawai budaya. Pawai budayanya menampilkan keragaman budaya Indonesia. Ya, berarti di sini pawai ini tuh yang dibicarakan adalah pawai budaya. Pawai budaya itu apa tadi? Menampilkan keragaman budaya. Nah, keragaman budaya Indonesia, karena nama negara maka I-nya dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya di sini, apalagi Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, ini juga merupakan isi yang dibicarakan ya, yang dibicarakan di paragraf pertama ini juga tentang ini, Udin dan teman-teman tidak bosan menanti rombongan pawai lewat. Boleh kita tulis di sini, Udin dan teman-teman tidak bosan melihat pawai lewat ya. Kemudian ini ada tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Nah, berarti kalau tahun ini mereka datang ke alun-alun, berarti pawainya dilaksanakan di alun-alun. Berarti kita dapat menuliskan di sini pawai budaya tahun ini dilaksanakan di alun-alun. Di dan alun-alunnya dipisah. Kenapa? Karena ini adalah suatu tempat ya, menunjukkan tempat. Alun-alun itu tempat, berarti di-nya di sini sebagai kata depan harus dipisah. Sehingga ini ya, ini adalah hal yang dibicarakan pada paragraf ke-1. Nah, apabila tadi belum lengkap, bisa dilengkapi. Kemudian setelah itu, apakah boleh Bu saya tulis lagi ini? Boleh. Mau dilengkapi kakek Udin tidak sabar menanti. Nah, apa yang dinanti? Pawai budaya. Berarti boleh ditulis kakek Udin pun terlihat tidak sabar menanti pawai budaya. Kemudian boleh ditambahi lagi, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itu adalah isi yang ada di paragraf
satu. Kalau yang dibicarakan apa pada hal penting di sini adalah tentang pawai budaya. Selanjutnya anak-anak tadi mencari pengertian apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Di sini tadi sudah ada materinya ya. Jadi setiap bacaan itu pasti terdiri dari beberapa paragraf. Dan setiap paragraf itu memiliki apa? Gagasan pokok dan memiliki gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Nah, tadi kalau di paragraf pertama kan kita sudah menuliskan yang dibicarakan tadi kan ada 4 ya. Bu Intan menuliskan, kamu boleh menulis 6 tidak apa-apa. Nah, dari 4 ini yang jadi ide utama apa? Yang jadi ide utama adalah tentang pawai budaya, ya kan? Berarti tentang pawai budaya. Itu adalah ide utamanya atau gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, jadi di sini gagasan pendukung itu adalah yang menguraikan atau yang menjelaskan apa yang ada pada gagasan pokok. Kalau tadi gagasan pokoknya adalah tentang pawai budaya, ya kan? Pawai budaya menarik bagi warga kampung Babakan, maka kenapa dibilang menarik? Nah, seperti itu. Mengapa dibilang menarik? Karena ini tadi, berarti pendukungnya yang ini. Pawai budaya itu menampilkan keragaman. Nah, kalau beragam budaya berarti akan menarik. Selain itu, kenapa lagi menarik? Nah, ini Udin dan teman-teman tidak bosan. Kalau tidak bosan melihat berarti kan menarik ya. Kayak kamu melihat acara televisi, kamu tidak bosan, berarti kamu akan mengatakan acara itu menarik. Nah, selain itu apa? Yang menjelaskan bahwa pawai budaya itu menarik. Ya, bisa juga tadi kakek tidak sabar menanti adanya pawai budaya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi dalam sebuah paragraf itu pasti ada satu buah gagasan pokok. Gagasan pokoknya itu hanya ada satu. Ya, gagasan pokok itu hanya ada satu di tiap paragraf. Tapi kalau gagasan pendukung atau yang mendukung gagasan pokok itu bisa lebih dari satu. Nah, seperti itu ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung.